Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua DKM Masjid Baitus Salam Perumahan Arira, wabil khusus Bapak Imam kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setiap hari bisa membina, membimbing kita sholat berjamaah dalam 5 waktu. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan oleh majelis taklim, yaitu majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan acara seperti ini Allah istiqomahkan sampai akhir hayat kita nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih bulan Maulid atau Maulud. Kalau Maulid, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maulud, Mauludun, yaitu isim maf'ul, orang yang dilahirkan, ya, jangan salah. Maulidun waktunya dilahirkan, Mauludun orangnya yang dilahirkan, ya, isim maf'ul syarat dari menurut ilmu sorof. Saya akan menerangkan masalah hak-hak bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hak-haknya bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul hukukil wajibati bainan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa baina umatihi. Kita perlu mengetahui hak-hak yang wajib kita laksanakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hak-hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma hukukun nabi
sallallahu alaihi wasallam. Adapun hak-hak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, bagi para umatnya, wahwa salah satu hukukin, yaitu ada 3 hak yang harus kita laksanakan, ya. Haknya Nabi terhadap kita minimal ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Pertama, haknya Nabi adalah hukukul mahabbah. Haknya Nabi untuk dicintai, ya. Hubbullahi wa hubbun nabi muqaddamun ala nafsihi wa ghairihi. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Kedua, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Harus gimana? Harus muqaddamun ala hubbi nafsihi wa ghairihi, ai ala ahlihi. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih banyak, harus lebih tinggi daripada cintanya kita pada diri kita sendiri dan cintanya kita kepada anak-anak kita atau saudara-saudara kita. Ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kita hidup tidak boleh mencintai dunia ini, tidak boleh mencintai istri kita, tidak boleh mencintai anak-anak kita, itu melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih bukti cinta kita kepada Rasulullah? Selama hidupnya Bapak Ibu, Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan sholat dengan tidak berjamaah. Bahkan ketika di akhir hayatnya Rasulullah sedang sakit parah, Rasulullah minta dipapah oleh para sahabat agar bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita boleh kita lihat saat ini, ya, di mana bukti kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat jamaah saja kita males, ya, padahal dengan kita sholat berjamaah itu pasti diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau umat Islam sholat di rumah sendiri ada syarat-syarat tertentu. Agar sholatnya diterima, bacaan Fatihahnya harus benar, makharijul hurufnya harus benar, tajwidnya harus benar. Kalau bacaan Al-Fatihahnya enggak benar, apa kata Rasulullah? La sholata liman lam yakro' bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang membaca Fatihatul Kitabnya berantakan. Artinya kalau kita sadar bahwa bacaan Al-Quran kita tidak bagus, sholatlah berjamaah, ya. Memang Imam Syafi'i pernah mengatakan hukumnya sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, ya, fardu yang umum. Apa alasannya? Alasannya karena di antara kita banyak orang-orang yang sedang sibuk, banyak orang-orang yang sedang sakit, sehingga kalau Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sholat jamaah fardu ain, maka orang yang sakit
dosa kalau tidak sholat jamaah. Orang yang kerja di pom bensin dosa kalau tidak melaksanakan sholat jamaah itu. Makanya Imam Syafi'i berfatwa sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Lain dengan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib. Karena apa? Karena masa itu muhibbin Imam Ahmad bin Hambal bukan orang-orang yang sibuk, ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak ada kegiatan yang urgent, yang sangat mendesak, santai-santai di rumah, tidur-tidur subuh, maka hukumnya sholat jamaah fardu ain. Yang sekarang sudah bangun, dengar adzan subuh, kencing wudhu, sholat sunnah di rumah, dosa hukumnya. Karena itu dia ada waktu luang. Ya, ingat ada sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah seorang orang tua renta yang buta, yang tidak bisa jalan dengan kokoh. Beliau ketika sakit minta keringanan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah, oke, boleh kamu tidak sholat berjamaah. Kemudian ketika Rasulullah berpaling dan balik lagi berkata, ya Abdullah bin Ummi Maktum, asami'an nida, apakah engkau mendengarkan adzan? Fal ya'tiha, apakah engkau mendengarkan suara adzan? Naam, ya Rasulullah, datangilah, pergi sholat berjamaah. Itu notabene Abdullah bin Ummi Maktum buta, sudah tua renta, apalagi bagi kita yang masih gagah perkasa. Apa alasannya kita tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid? Itu adalah bukti mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melaksanakan perintah-perintahnya dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, hak Nabi untuk dicintai oleh umatnya. Yang kedua, hukukul uswati wal qudwati. Rasulullah punya hak untuk diteladani dan Rasulullah punya hak untuk diikuti. Ya, kita dalam hidup ini harus mengikuti manusia karena kita manusia bukan malaikat. Kita enggak sanggup kalau kita mengikuti malaikat karena malaikat itu la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita ini manusia, kita harus mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita jadi pedagang, Rasulullah juga pedagang. Yang kita jadi pemimpin, Rasulullah juga pemimpin semua alam. Ya, yang kita menjadi ustadz, Rasulullah saben hari kerjaannya ngajar. Yang kita sebagai mubaligh, Rasulullah kemanapun dia menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, patronnya hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mau aman selamat dunia akhirat. Itu yang kedua, hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hakus sholati alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkewajiban membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3 hal ini harus kita laksanakan. Baru nanti kita menuntut hak kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti membaca sholawat? Kalau Bapak Ibu memahami redaksi dari sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli, mudah-mudahan engkau memberikan rahmat takdim, rahmat yang agung, kasih sayang yang agung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat inilah yang mengawal umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat nanti. Umat Islam tidak mungkin menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Isa, banyak umat Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa. Sampai sekarang pun masih ada. Masih banyak yang menuhankan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekali mukjizat Al-Quran dan dibekali sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Redaksinya Allahumma ya Allah, tetap Allah di sini yang punya kuasa untuk memberi kasih sayang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun hebatnya Rasulullah, itu di belakangnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril yang mengawal. Ya, apapun hebatnya Rasulullah, di belakangnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholawat, Rasulullah tidak mungkin dituhankan oleh umatnya. Ya, untung Rasulullah diberi mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran ini setelah Rasulullah wafat masih bisa kita pakai sampai akhir kiamat nanti. Coba kalau Nabi Muhammad diberi mukjizat tongkat, ya, kita mau buat apa tongkat itu? Apakah tongkat itu seperti Nabi Musa bisa membimbing kita sampai akhir kiamat? Enggak bisa. Nabi Musa diberi mukjizat tongkat, ketika Nabi Musa telah wafat, maka sudah tidak ada gunanya tongkat tersebut. Tongkat itu ada khasiatnya ketika yang megang Nabi Musa. Sekarang tongkatnya masih ada di museum sana. Coba kita pinjem, kita sabetkan ke depan masjid, enggak mungkin ada ular yang datang. Kalau zaman Nabi Musa menjatuhkan tongkat berubah menjadi ular untuk melawan sihirnya Fir'aun laknatullah. Ya. Nabi Musa menyabetkan tongkatnya ke laut, lautan terbelah bisa dilewati. Setelah Nabi Musa wafat, tongkatnya sudah tidak ada fungsinya lagi. Ya. Itu adalah hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3, yaitu hak mahabbah untuk dicintai lebih besar daripada cintanya kita kepada dunia ini. Yang kedua adalah hak untuk uswah dan qudwah, untuk diteladani dan diikutin. Yang ketiga adalah hak untuk disolawati. Ya, itu hak Rasulullah, kita jalankan dulu. Setelah kita mampu melaksanakan hak Rasulullah, baru kita menuntut hak-hak kita. Apa saja hak kita? Wa amma hukul ummati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khoslatani. Adapun haknya umat ini terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khoslatani, ada 2 macam. Yang pertama adalah hakur rohmah. Kita setelah melaksanakan 3 hal tadi, kita mempunyai hak kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu membaca kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana besarnya cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini.
Yang pertama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masa waktu di Mekah pergi ke Taif untuk berdakwah. Di sana Rasulullah dicaci maki, disambiti, dilemparin batu sampai berdarah-darah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku ini mau engkau jadikan apa saja, aku ridho, kata Rasulullah. Mau disiksa oleh hamba-hambamu, aku ridho. Yang penting engkau tidak pernah murka kepadaku dan kepada umatku. Tuh, pengorbanan Nabi Muhammad SAW ketika disiksa oleh kafir Quraisy, beliau ridho. Yang penting Allah tidak murka kepadanya dan Allah tidak murka kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Jabal Abi Qubais yang ada di samping Mekah berkata, Irfa yadaka ya Muhammad, angkat tanganmu Muhammad, minta kepada Allah agar saya tenggelamkan orang-orang yang telah menganiayamu. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Memang sekarang mereka belum iman kepada Allah dan belum iman kepadaku. Aku akan senantiasa berusaha agar nanti anak-anaknya, cucu-cucunya iman kepadaku. Itu bukti cintanya Rasulullah SAW. Coba kalau kita dianiaya orang, tiba-tiba datang polisi membantu kita, Pak, gorok orang itu, dia telah menganiaya aku, pasti kita bilang begitu. Itu bukti cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah bukti cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali dibangkitkan dari yaumil ba'ats. Ketika setelah datang hari kiamat, semua orang dibangkitkan dari kuburnya. Pertama kali yang dibangkitkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pertama kali melek Rasulullah, tanya sama malaikat Jibril, Ma hadal yaum ya Jibril, ini hari apa ya Jibril, kata Rasulullah. Hadza ma wa'adar Rahman, ini adalah hari kebangkitan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pertanyaan yang kedua? Ila aina umati ya Jibril, di mana umat-umat saya saat ini? Tengok, bangun dari kuburnya yang ditanyakan umatnya. Itu bukti cinta Rasulullah kepada umatnya. Selanjutnya adalah ketika Rasulullah menjelang wafatnya, malaikat Israel datang ngetuk-ngetuk pintu, kemudian Siti Fatimah membukanya. Ada apa, Pak? Kalau sekarang Rasulullah nggak bisa diganggu karena lagi sakit. Kemudian Rasulullah memanggil, ya Fatimah, apakah engkau tahu siapa yang datang? Ya, hadamil rohmah, hadamil lazah, itu adalah orang yang akan menghabisi nikmat di dunia ini. Itu adalah orang yang akan memisahkan kita dari dunia ini, yaitu yang datang malaikat Israel. Kemudian Israel bertanya, ya Rasulullah, apakah saya diizinkan masuk? Kemudian malaikat Jibril datang, bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, waktumu di dunia telah habis. Allah menyuruh untuk mencabut rohmu. Apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, apa jaminannya kalau aku diwafatkan saat ini? Jaminannya ya Rasulullah, pintu langit telah dibuka, pintu surga telah dibuka, Allah telah menantimu di sana, seluruh malaikat telah menyambutmu. Itu Bapak Ibu, kalau kita terkenal di alam malakut, ketika kita wafat semua malaikat menyambutnya. Jangankan kok di alam malakut, di dunia ini saja
Kalau kita terkenal, banyak yang mendatangi kita. Coba kalau saat ini yang ceramah di sini yang ngaji Ustadz Abdul Somad, insya Allah seluruh Batam datang nggak muat nih. Karena apa? Karena Ustadz Abdul Somad terkenal. Lah ini Pak Joko yang datang yang nggak bisa apa-apa. Makanya yang datang cuma satu sop saja. Begitu juga kalau kita terkenal di alam malakut sana, ketika roh kita dicabut dan terbang ke ala alien, malaikat menyambutnya dengan mesra. Itu makanya kita harus terkenal di alam malakut. Bagaimana caranya biar terkenal? Bangun per 3 malam, sholat tahajud. Karena kata Rasulullah, ketika kita bangun di pertengahan malam, sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran, nampak cahaya nur rumah kita dari alam malakut. Sehingga malaikat penasaran, itu apa kelap-kelip di dunia? Datanglah turun malaikat, oh iya rupanya rumahnya Pak Imam. Woro-woro dia di langit sana. Para malaikat, tuh tengok ada hamba Allah yang namanya Fulan bin Fulan. Setiap hari dia melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Kenalilah dia. Semua terkenal. Makanya kalau orang-orang baik kadang-kadang cepat matinya. Karena apa? Alam langit sudah merindukannya. Rindu dia datang akan rohnya orang tersebut. Ya. Itu makanya kalau orang baik kadang-kadang cepat mati. Ya mudah-mudahan kita tidak cepat agar bisa menambah bekal di dunia ini. Ya itulah rahmah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah melaksanakan yang 3 tadi, maka kita boleh menuntut rahmat kasih sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita punya hak syafaat, pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti di alam padang mahsyar kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, ibadahmu kurang, sholatmu salah semua, engkau enggak pernah jamaah. Tapi dia telah melaksanakan 3 hal tadi, maka syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jaminan yang kedua kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah telah berfirman, jangan khawatir engkau dengan umatmu, karena Rasulullah meminta. Itu jaminan Allah untuk aku bahwa aku pasti masuk surga Al-Firdaus. Kemudian bagaimana dengan jaminan para umatku? Kata Allah di dalam hadis qudsi, ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan semua umat-umat Nabi terdahulu masuk surga sebelum semua umatmu masuk surga semua. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah umat yang terakhir, umat akhir zaman. Tapi kita adalah umat yang nanti pertama kali akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nahnul akhiruna al-awaluna yaumal qiyamati wa nahnu awalu man yadkhulul jannata. Umat Nabi itu adalah umat yang terakhir, tapi nanti ketika hari kiamat, setelah kita melewati hisab, kemudian kita melewati mizan, timbangan, kemudian kita melewati Shiratal Mustaqim, kita pertama kali orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu, sebelum surga itu diisi oleh orang lain. Itu makanya kita harusnya bangga, senang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya katanya wahubun nabi muqaddamun ala nafsihi wa ahlihi. Cinta kepada Nabi harusnya didahulukan daripada cintanya diri sendiri dan cinta kepada anak-anaknya dan istrinya. Ya, kadang-kadang ada acara Maulid Nabi, apa itu panitia masjid minta Bapak Ibu besok kita mau mengadakan Maulid Nabi,
Mohon partisipasinya, yaitu membawa kue 3 bungkus, 5 bungkus nasi, atau iuran duit. Kadang-kadang bilang dia, lah ini duitnya besok mau buat uang saku anakku sekolah katanya. Itu artinya dia masih cinta kepada anaknya daripada cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya dibagi 2. Kalau ada uang sakunya 20.000, yang 10 untuk acara Maulid Nabi, yang 10 untuk anaknya dibagi. Jangan ada acara pengajian kita tidak urun sama sekali, tidak ikut partisipasi sama sekali. Itulah cinta kita yang harusnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah melaksanakan itu adalah kita punya hak syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, bukti daripada cintanya Nabi kepada kita. Saking cintanya Nabi kepada kita, kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Adam dan Nabi Musa ngiri kepada kita, karena Allah sangat mengistimewakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata Nabi Adam? Ini saya nukil dari kitab Nasuhul Hibad. Hukia fil hadisi anna Adama alaihissalam qala. Diriwayatkan di dalam hadis, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam berkata, Innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba'u karomatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi 4 keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'aqoniha, yang keistimewaan itu tidak pernah diberikan kepadaku, kata Adam, yang notabene dia adalah Khalilullah, Nabi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 4 tersebut? Ahaduha qabulu taubati umatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu bibuku fikul limakanin fayakbalu taubatuhum. Umat Nabi Muhammad tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Sedangkan saya, kata Nabi Adam, ya, qabulu taubati kana bimakata. Saya dulu berada di surga karena 1 kali melaksanakan kesalahan, kata Nabi Adam, saya diturunkan di daerah India. Kemudian tobat saya diterima ketika saya sudah sampai Mekah. Itu Nabi Adam alaihissalam, bapak-bapak. Sementara kita dimanapun kita berada, tobat kita pasti diterima lebih awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ini kuntu lapisan, saya itu dulu di surga berpakaian rapi, ya. Falamma aso itu ja'alani uryanan, ketika 1 kali saya melaksanakan maksiat, saya diturunkan ke bumi dengan tidak memakai apapun, bahkan enggak dikasih bekal apapun. Hanya 1 bekal Nabi Adam alaihissalam, yaitu doa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam diturunkan dari surga tidak dikasih uang saku, tidak diberi makanan, suruh nyari sendiri di bumi. Ya. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya'suna fid dunya fayal bisahum. Umat Nabi Muhammad banyak sekali bermaksiat di muka bumi,
tapi dia tetap saja berpakaian. Tapi kejelekan dia tidak diumbar di muka umum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim melaksanakan maksiat sekali, yaitu memakan buah koldi, semua orang tahu kesalahan Nabi Ibrahim. Kita Bapak Ibu, malam tadi kita mojok sama perempuan, yang tahu hanya kita sama Allah saja. Allah tidak mengumumkan ke muka bumi. Coba kalau maksiat kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin Bapak Ibu enggak mau nengok saya sekarang ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, lama asaitu furiqo baini wa baina imro'ati. Ketika aku bermaksiat kepada Allah hanya sekali saja, saya dipisahkan oleh istri saya. Karena Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya dinamakan Jeddah karena ada turunnya Nabi Hawa, Siti Hawa di situ. Apa artinya Jeddah? Jeddah itu dari kata jaddatun, yang artinya nenek. Ya, yang nenek-nenek diturunkan di situ, makanya dinamakan Jeddah. Diceritakan, diriwayatkan selama 40 tahun Nabi Adam mencari-mencari, baru ketemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Sementara umat Nabi Muhammad setiap hari melaksanakan maksiat, setiap hari buka HP nengok gambar-gambar yang enggak senonoh. Apalagi sekarang lagi viral di Facebook, di media sosial, ada guru mencabuli muridnya, enggak disensor pula tuh. Ya, itu kan maksiat kalau kita lihat. Tapi kita tetap diperbolehkan kumpul dengan istri kita. Itu hebatnya, istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang keempat adalah wa inni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Saya dulu ada di surga yang sangat nikmat. Satu kali melaksanakan maksiat, Allah langsung mengeluarkan saya dari surga. Satu kali melaksanakan maksiat. Ya. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha fid dunya idza tabu yadkhuluhumul jannah. Sementara umat Nabi Muhammad ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, pasti bakal dimasukkan surga. Itu sudah janji Allah. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah uraian tentang mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu? Atau sudah isyraf? 5 menit. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa kajian kita ada 2 sesi. Yang pertama sesi tasawuf, yang kedua adalah sesi fikih. Ya, saya bawa kitab Fathul Mu'in. Saya akan menerangkan masalah mengqadha salat. Ya, bab yang tadi sudah selesai. Hukukul ummatin Nabi atau hukum Nabi telah selesai ya. Selanjutnya kita berpindah masalah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi fid dharini amin ya rabbal alamin. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Man barang siapa, mata yang telah meninggal siapa man, ini makna pesantrennya kayak gitu ya. Wa alaihi, dan itu ada hutang bagi orang yang mati.
Hutang apa? Sholatun sholat. Fardin sholat fardu. Lam tugdo maka tidak ada kodok. Walam tufda dan tidak ada fidyah. Anhu dari man mata. Ini kata Imam Syafi'i. Orang yang telah meninggal dunia, banyak dia hutang, punya hutang sholat, tidak dikodoi dan tidak difidyahi. Jadi ahli warisnya tidak harus mengkodok, tidak harus memfidyahi. Tidak berhenti di sini, ya. Wa fi kaulin dan di dalam riwayat lain, innaha tuf'alu anhu ausobiha. Di dalam kaul yang lain, sesungguhnya sholat yang ditinggalkan kepada sang mayit, ya, tuf'alu dilakukan atau dikodoin anhu dari mayit. Mayit itu ausobiha amla. Mayit itu pernah wasiat atau tidak. Jadi ada dua pendapat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ada orang mati meninggal dunia, dia banyak punya hutang sholat, tidak perlu dikodoin, tidak perlu dibayar fidyah. Apa alasannya? Pertama, kata Imam Syafi'i, kenapa beliau berkata orang yang mati tidak perlu dikodoin, tidak perlu dibayar fidyah? Kenapa? Biar saja dia rasakan siksanya meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Ya, biar saja orang tersebut merasakan siksanya meninggalkan sholat. Bahwa sholat itu mantaroka sholatan muta'amidan bi ghairi udrin faka'annahu kataba ismahu fi babi jahannam. Barang siapa orang meninggalkan sholat sengaja, tidak ada udzur, maka dia sebenarnya telah mendaftarkan namanya di pintu neraka. Kalau nama kita Paijo, satu kali meninggalkan sholat, Paijo terdaftar di pintu neraka. Kalau 100 kali meninggalkan sholat, 100 nama terdaftar di sana. Maka kata Imam Syafi'i, biar saja, nggak usah dikodoi, nggak usah dibayar fidyah, biar dia rasakan siksanya meninggalkan sholat. Yang kedua, ini adalah qaulu jadid Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih ada di Irak, di Kufah. Yang bertanya itu adalah seorang anak. Anak itu miskin pula dan dia malas sholat. Miskin dan malas sholat. Engkau saja untuk dirimu sendiri malas engkau sholat, bagaimana engkau mau mengkodok sholat bapakmu, kata Imam Syafi'i. Engkau aja miskin, untuk makan susah, bagaimana engkau mau membayar fidyah bapakmu yang banyak meninggalkan sholat. Ini makanya Imam Syafi'i mengatakan la tuqdo walam tufda, tidak harus dibayar sholatnya, dikodok dan tidak difidyahi, karena yang nanya anaknya miskin, gak punya apa-apa. Bayangkan, satu kali sholat yang ditinggalkan, ahli warisnya harus membayar 1 mud beras. 1 mud beras adalah kesepakatan MUI Indonesia 6,7 on. Kalau sehari semalam 5 waktu dia tinggalkan sholat, artinya 6,7 on kali 5. Dikalikan setahun berapa itu? Sementara anaknya miskin, gak punya pekerjaan, untuk makan aja keleletan, bagaimana untuk bayar fidyah, ya. Kemudian di yang selanjutnya, wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu ausobiha amla. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan, kalau memang orang ahli warisnya rajin sholat, kalau memang ahli warisnya banyak duitnya, dia mau wasiat mau enggak dibayar fidyahnya. Dikodoi sholat orang tua kita yang telah wafat. Auso
biha amla, dia wasiat atau tidak. Kadang-kadang ada orang yang sudah sakit-sakitan, dia sadar dulu masa mudanya dia bertahun-tahun tidak melaksanakan sholat. Sehingga ketika dia menjelang wafat sudah tahu dia mau mampus, ya, dia merasakan banyak harta. Hai anak-anakku ngumpul, aku punya banyak warisan, ya, karena aku punya banyak warisan, nanti kalau aku mati, tolong dibayar fidyah sholatku yang tertinggal atau dikodoin. Kalau enggak, engkau tidak kuberi warisan. Kalau anak-anaknya enggak mau janji, warisannya diinfakkan ke Baitul Mal. Ya, kalau wasiat itu hukumnya fardu ain, harus dijalankan karena hartanya ada, kecuali keluarganya miskin untuk makan saja susah, bagaimana untuk membayar fidyah sholat orang tuanya. Anaknya aja sholatnya keleleran, kadang sholat kadang enggak, bagaimana pula dia mau membayar kodok orang tuanya. Ya, jadi orang ngaji itu harus kalau hadis kita harus melihat asbabul wurudul hadis. Kalau Al-Quran kita harus melihat asbabun nuzul Al-Quran. Kalau qaulul ulama kita harus melihat apa alasan ulama tersebut mengatakan berfatwa demikian, ya. Jadi intinya kata Imam Syafi'i, kalau memang kita rajin sholat, kita banyak uang, kita banyak warisan, bayarlah fidyah orang tua kita yang banyak meninggalkan sholat. Makanya bapak-bapak, sekarang kalau kita nengok orang mati, ya, saudara-saudara, teman-teman hanya mengirim stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un, stiker saja. Ya, dia ngetik aja Allahumma ighfir lahu, dia males dia. Yang dikirim stiker. Nyampe enggak kiriman stiker itu pada sang mayit. Ya. Sementara keluarganya kalau bapaknya mati, paling nangis hanya 1 hari saja. Besoknya sudah main-main lagi, apalagi banyak warisannya. Dia berpikir, wah aku mau beli mobil. Itu makanya mumpung kita masih ada waktu, perbanyaklah bekal, perbanyaklah amal. Ya, agar nanti kita meninggal, kita tidak banyak berharap dengan makhluk di muka bumi ini. Tapi Bapak Ibu, kalau kita punya anak yang soleh, anak yang ahli Al-Quran, anak yang ahli ibadah, maka setiap ibadah anak-anak kita online secara langsung kita akan mendapatkan bagiannya. Kita punya anak nih, anak kita soleh, baca Al-Qurannya bagus, ahli ibadah. Setiap anak kita melaksanakan ibadah dan kita telah wafat, kita senantiasa mendapatkan aliran pahala. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita punya anak tidak ahli Al-Quran, tidak soleh, dan suka dia melaksanakan maksiat, ketika anak tersebut melaksanakan maksiat, kita mendapatkan bagian dosanya. Tahu kenapa? Salah kita kenapa dulu anak kita enggak dididik secara islami. Tapi Bapak Ibu, kalau kita punya anak sudah dimasukkan pesantren, sudah dikuliahkan, dia sudah ahli Quran, tapi dia badung juga, itu sudah gugur kewajiban kita. Ketika dia melakukan maksiat, maka kita tidak mendapatkan dosanya. Makanya beruntung bagi Bapak Ibu yang memasukkan anak-anak naik ke pesantren. Saya ketika punya anak baru SD, sudah saya bilang, kalau engkau enggak mau mondok, Bapak enggak mau ngasih kau makan, cari kau makan sendiri. Daripada ngasih makan kau, bagus Bapak ngasih makan kambing bisa dijual. Untuk apa ngasih makan kau enggak mau ngaji? Nanti hanya membuat beban di neraka. Kalau kita miara ngasih makan kambing, kambingnya gemuk dijual, dapat duit, bisa kita nikmati. Yaitu makanya miara anak yang enggak mau ngaji, enggak mau ibadah, lebih jelek daripada miara kambing. Coba apa manfaatnya? Udah capek-capek kita berjibaku pagi, sore, siang, malam, kerja untuk anaknya maksiat terus. Bagus miara kambing, bisa dijual, dapat duit kita. Yaitu makanya tugas orang tua merayu anaknya
agar mau ngaji masuk pesantren. Kalau bandel juga bangun tengah malam. Anak itu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngadu sama Allah, ya Allah, anak hamba adalah hambamu. Tolong bikin dia mau masuk pesantren, tolong mau biar dia ngaji, tolong agar dia mau sholat. Riyadhah kita, takorup kita kepada Allah, minta. Kadang-kadang enggak, ini cuma ngomong saja. Nah, masuk ke TV lagi asik main, enggak mau dia mukul. Padahal perintahnya kalau sudah 7 tahun dia enggak mau sholat, pukul, tapi dengan tidak mukul menyakiti. Minimal kita harus merayu secara maksimal. Minimal kita harus sujud tengah malam agar anak-anak kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perintah Nabi, ketika kita sujud tengah malam, kita mendoakan anak-anak kita agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar anak-anak kita mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Allah membekali kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah itu apa? Di dalam dunia bagus-bagus apanya? Bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman bagus ekonominya, dia kaya, dia mewah, banyak harta, tapi tidak bagus pendekatan dengan Allah, itu namanya bukan hasanah, itu sayyi'ah itu. Ya, yang dimaksud hasanah adalah bagus ekonominya, bagus akhlaknya, bagus pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak Ibu yang sekarang masih ngejedok ini, masih bisa duduk di sini, kita masih punya banyak kesempatan. Jangan sia-siakan detik demi detik waktu kita. Rayu anak-anak kita yang belum ngaji, rayu anak-anak kita yang belum mau ke masjid. Ajari, walaupun di masjid dia lari-lari bermainan bising, nggak apa-apa, biarkan saja. Yang penting dia sudah terbiasa di masjid. Kalau dia menengok bapaknya tiap hari jamaah, nanti dia akan mengikuti. Karena ma fil aba fil abna. Apapun yang telah bapaknya laksanakan, insya Allah anaknya akan meniru. Itu sudah qaulul ulama seperti itu. Kalau bapaknya tiap malam main gaple, insya Allah anaknya main judi di pos kampling tiap malam. Ya, itu makanya banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi tidak banyak orang yang bisa menjadi contoh. Dia pandai ngomel, nak, sekolah engkau, ngaji engkau, pandai dia ngomel, sholat engkau, tapi dia nggak ngasih contoh. Dianya nggak sholat, dianya nggak ke masjid, sholatnya di rumah. Itu pun kalau ada waktu. Kalau lagi sibuk dia mungkin tidak sholat. Itulah orang-orang yang celaka. Tapi kata Rasulullah, apapun kita, siapapun kita, sebanyak apapun maksiat dan dosa kita, kalau kita mau bertobat, Allah pasti mengampuni. Karena itu sudah jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat tadi kata Nabi Adam, ketika aku melaksanakan maksiat sekali, tobatku harus di Mekah. Sementara umat Muhammad dimanapun dia berada dan dia mau taubatan nasuha, pasti Allah terima taubatnya karena sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah isyraq ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin itu saja uraian kajian pada pagi hari ini dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu acara seperti ini istiqomah sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan bulan depan kita semua masih diberi umur panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan thalabul ilmi. Itu saja. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu, sholat isyraq 2 rakaat baru kita beranjak. Karena sholat isyraq yang dilaksanakan tiap pagi hari
kita mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh tamatan dengan sempurna.